I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches Kita verifikan dulu guys, semoga lancar. Kali ini kita akan menuju lokasi tempat pengkolan ojek. Semoga selamat sampai tujuan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, mohon izin minta waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa STKIP PGRI Sumenep. Maksud dan tujuan kami ke sini untuk bersosialisasi kepada Bapak terkait mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, saya Eva Anissa Pak, saya bersama teman-teman saya. Di antaranya ada Kak Zainuddin, terus ada Lia, sama Aden Surito. Di sini Pak, selain kami bersosialisasi, juga kami ingin bersilaturahmi. Terima kasih tentunya Mbak Vanessa ya, telah memberikan kepada saya untuk memberikan beberapa materi ojeknya kita kembali sendiri bersama Bapak tukang ojek yang ada di Batang Kris. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eva bahwasanya tujuan kami ke sini itu yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua itu melakukan sosialisasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Jadi selain silaturahmi juga kami akan memberikan pembinaan, akan melakukan sosialisasi bagaimana sih caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari Bapak berinteraksi dengan semua orang, tentunya bukan hanya orang Sumenep, ada yang di Jakarta, ada yang asli dari luar kota Semarang, ada Jombang, juga ada yang memang sudah di sana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka tugas kita untuk bagaimana Bapak mampu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa, seperti itu. Skip. Di sini sebenarnya kalau saya bukan ingin jadi guru di sini, tapi ingin sama-sama belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya kita bisa saling sharing, bisa saling memotivasi, bisa saling memberikan dorongan supaya kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar itu tetap melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia itu merupakan sebuah bahasa ambang bunyi ambiter yang tentunya digunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, sehingga gagasan ide kita tersampaikan orang lain dan orang lain juga memahami apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Artinya ketika kita menggunakan bahasa yang baik yang benar, bahasa Indonesia khususnya akan dapat dikatakan orang Indonesia yang sebenarnya tidak apa-apa. Artinya tidak hanya ini loh saya orang Indonesia, tapi tidak paham betul bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi butuh kiranya untuk kita selalu melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang benar, tidak tergeserkan oleh bahasa-bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak baik dan benar. Seperti misalkan bahasa Indonesia yang agak ke Maduraan, bahasa Indonesia gaul ada bahasa Indonesia juga. Itu sebagai seorang bahasa yang tentunya kita perlu melakukan sebuah pembinaan dan pengembangan untuk teruskan kembali gimana arah tujuan bahasa Indonesia yang benar seperti itu. Bukan kita langsung memberikan sebuah bahasa yang sekiranya itu tidak baik dan benar kepada manusia, sehingga bisa digunakan juga kesalahan berbahasa secara estafet, secara bergantian. Tidak kemudian bahasa yang benar itu dibudayakan, tapi dilengsarkan oleh bahasa-bahasa yang gaul, bahasa-bahasa toksik yang sering kita dengar di kalangan pemuda. Kalau di Bapak mungkin yang sering digunakan itu bahasa yang agak kemaduraan, bahasa tidak baku ya, yang biasanya bahasa Madura itu digunakan
dicampur ke bahasa Indonesia. Terima kasih pemateri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mohon izin Bapak, kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak, tapi di sini kita sharing-sharing bersama Bapak. Fonetik dan fonemik. Kita bahas dari fonetik terlebih dahulu, nggih, Pak. Di fonetik. Fonetik ini adalah contohnya, misalnya ke pelanggan, mari Bu ojek bersama saya. Ibu mau kemana? Itu merupakan contoh dari fonetik. Terus fonemik. Fonemik di sini artinya, misalnya contohnya ini kucing. Kucing adalah hewan yang memiliki kaki 4. Terus rumah artinya memiliki atap, bertembok dan berpondasi. Itu merupakan contoh dari fonemik, arti makna. Itu Pak. Selain di penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga ada kita harus menerapkan EYD. Bagaimana supaya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu benar Pak. Jangan asal ngomong tapi tidak sesuai sama EYD, tidak sesuai dengan WEB, itu salah Pak. Begitu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rizana Surya. Di sini saya akan memberikan kenapa kita itu mengambil topik kepada tukang ojek di sini, karena sudah banyak mahasiswa yang penelitiannya itu tentang sekolah, madrasah, tapi kita itu memberikan yang perbedaan dari objek yang akan kita kaji. Seperti itu Bapak-bapak. Di sini saya akan memberikan setiap ulasan dari kata per kata. Saya lanjutkan kepada terima kasih. Baik Bapak-bapak, teman-teman, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Eva. Jadi yang saya bahas adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, di sini ada kosakata. Kosakata itu adalah kumpulan kata yang dimiliki seseorang dalam bahasa pada bagian dari suatu bahasa tertentu. Di dalam kosakata itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada kosakata dalam kata kerja. Misalnya contohnya itu makan, berlari, ngojek, itu juga termasuk kata kerja. Yang kedua ada kata benda. Kata benda itu contohnya ya bapak-bapak seperti sepeda motor, terus warung, jalanan, itu termasuk kata benda. Yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat itu seperti cantik, tinggi. Lanjut ke pembahasan yang kedua ada ejaan. Ejaan di sini merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa yang menjadi huruf. Ejaan. Biasanya kita kan kalau mau mengucapkan suatu kalimat pasti ada ejaannya. Itu yang termasuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga ada makna. Makna di sini adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.
setiap orang yang mengatakan suatu kalimat pasti itu ada maknanya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin dari awal sampai akhir ada beberapa penjelasan kami yang kurang elok dengar, kurang baik dengar. Kami memahami dari sebelumnya karena di sini kami juga suka belajar. Jadi kesimpulannya dapat kita ketahui bersama bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia yang benar seperti apa, maka tentunya kita perlu melakukan sebuah pembiasaan. Karena tanpa ada pembiasaan, kita tidak akan bisa melakukan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Seperti contoh tadi saya bilang kembali ya sedikit di awal, kalau kita mengajak makan kepada orang lain, kita mengajak sholat dalam bahasa Indonesia yang benar, punya bahasa bagus semua, tidak ada bahasa yang tidak bagus. Sama tadi dengan yang di politik. Politik itu ada sebuah bunyi, jadi jangan lupa ajarkan juga pada orang lain. Misalnya tadi jelaskan, ayo kita ikut, ayo Mbak, Mas ikut saya, ojek saya misalkan. Itu masuk kepada politik bunyi, juga monomiknya juga secara makna. Politik itu adalah kawannya banyak kepala, berlipat, lupa, adalah walaupun ada terima kasih. Sama sudah mengetahui secara materi, ya kita tinggal mengamalkan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.